Caranya, misalnya kita cari referensi tentang manajemen surplus ya. Ya paling gampang cari di Google Scholar, Google Cendekia. Scholar ini ya. Guys. Belum nyambung Pak. Oh, belum nyambung. Lama berpikirnya. Yang internetnya Pak, internetnya. Bukan berhubung. Makanya ini Volume lego Pak. punya kuota nih. Pakai wifi. Wifi ini ya. Ya, belum saya masukkan PIN saya Pak. Spot win mana? Mana belum masuk. Buka laman Pak. Yang buka laman. Yang mana? Nomornya berapa? Itu bawa sendiri Pak. Bawa sendiri 2016. Ya. Udah, ini langsung kita nah, caranya pakai Google Scholar misalnya ya. Ya, kemudian ada tugas membuat makalahnya apa? Karena tugas makalahnya apa? Di dosen yang lain. Kewirausahaan ada. Kewirausahaan. Ya. Kita butuh teori-teori kewirausahaan. Tentang apa kewirausahaan? Etika bisnis Pak. Etika bisnis. Etika bisnis karyawan misalnya ya. Nah di sini kan muncul banyak sekali kan Ya. referensi-referensi. Ya. Kalau sampai ingin referensi terbaru, ini kan 2006. Kalau ingin yang 2022 ya kayak gini sejak tahun 2022, maka ini sampai lihat ya, ini kan referensinya 2022, berarti apa? Cara ambilnya misalnya ya, ini diklik kutip, nah, terus sampai pilih yang Rekman ini. Rekman, nanti saya ulangi pelan-pelan, nggak usah khawatir ya. Nah, ini ngesetnya di mana? Oh, di My Library Etika Bisnis. Lalu kita impor di Zotero-nya, ya, impor di mana tadi di Etika Bisnis ya, filenya ya, tulisnya ya tadi. Yang punya laptop mana ini? Mana Etika Bisnis? D Pak. D. D. Dot. Kuliah fix, makalah fix. Mata kuliah. Wah. Jauh sekali perjalanan. Jauh banget. Etika bisnis. Nggak masuk ini. Nanti disimpan di mana ini? Mana tadi ya? Oh itu ah. Kalau sekolahnya tadi mana ini kan? Itu nih. Chrome-nya ada nggak? Chrome-nya? Chrome-nya ada mas? Belum ada Pak. Chrome-nya. Pakai Chrome aja. Ini kayaknya tuh, teman-teman. Masuk kemana sih? My Library ya. My Library-nya mana? Pas sudah masuk. Tokonya tadi siapa? Toko yang kita kutip tadi. Etika bisnis tadi yang kita kutip yang mana? Yang Yang ini ya? kedua. Yang atas ini ya? Ini yang kedua. Iya. Di atas. Ya ini Rizkia ini. Iya. Kayak Ini kan sudah masuk ini kan? Ya. Ini datanya sudah masuk. Nanti ketika kita ngetik misalnya, etika bisnis, misalnya,
menjadi salah satu komponen utama saya dalam mengembangkan kewirausahaan yang berbasis kepada pelayanan, misalnya begitu ya. Kalau sudah masuk, tadi namanya siapa? Nah ini kan ada pilihannya ya. Kalau catatan kaki, tahu catatan kaki ya? Iya. Nah itu biasanya pakai modern humanities. Oke. Nah, tadi namanya siapa? Toko yang kita Rizkia. Rizkia. Rizkia ya. Rizkia. Kita ketik di wordnya tadi. Kita isi di Rizkia ya. Nah, kan udah muncul sini kan. Ya. Nah, nanti kalau kita buat footnote, apa ini sebenarnya? Kok ada error ya ini sampai nih? Kajian. Tuh, tanggal muncul. Sedang juga. Sama seperti nah, ini kan udah muncul ini ya langsung ya. Nggak perlu lagi ngetik dari awal ya. Misalnya kita coba yang lain ya. Kita coba sedangkan toko yang lain misalnya. Tapi ngawang gitu. Kita Ini. kutip misalnya si Pas. Rahayu ini ya. Rahayu ini kita kutip, ya ini kan ada diklik ya. Lalu pilih yang Redman. Kita masuk. Nah, ini ternyata langsung masuk ya. Rahayu ini kan udah masuk ya. Nah, sedangkan toko yang lain juga memberikan saran seperti Rahayu memberikan saran agar etika bisnis menjadi kompetensi dan mental seorang wirausahawan yang harus selalu ditingkatkan gitu ya. Jadi nama tokonya Rahayu, maka kita klik di add ini kata Rahayu kan muncul sini ya. Enter. Otomatis di sini akan nomor 2. Nah nanti kalau buat daftar pustaka ya otomatis juga. Misalnya sampai buat daftar pustaka di sini di paling bawah, di mana sampean. Nah, besarin biar sampean kelihatan. Itu nanti kalau buat daftar pustaka ya ini add edit bibliografi, diklik langsung muncul dan langsung alfabet. Ini minggu depan bawa laptop biar praktek. Iya, Pak. Bisa kira-kira? Bisa. Ya, Pak. Coba kamu praktek coba di sini. Saya, Pak. Memastikan bisa enggaknya itu loh. Iya. Ya, coba. Biar merasakan gitu kan ya. Yang masih awam-awaman aja. Masih Bermalas-malasan. ngambang silakan praktek, dirasakan. Ya, Pak. Ayo, Pak.
Misalnya namanya ya ke sekolah dulu atau kalau saya pakai Mendeley biasanya Pak. Kenapa? Tapi nggak apa-apa lain. Jadi bisa ngecek PDM Pak. Maksud saya itu ya kan ada PDF itu. Terus dimasukkan ke Mendeley, Mendeley itu nanti cek apakah di situ dapat dijadikan referensi apa tidak. Ya bisa, tapi kan kadang itu nggak lengkap Iya. citasinya. Masih manual artinya. Tadi pakai Firefox ya Pak? Apa tulis Sama rumah? aja. Saya kemarin itu sudah install Mendeley, terus sudah bisa install tapi nggak bisa dibuka, kayak ada keterangan 32 bit atau apa gitu loh Pak. Oh ya berarti kan laptop sampai Yang tidak enggak sampai laptopnya itu mungkin 32 yang diinstal 64 atau kebalikannya. berarti gimana? Laptop sampai 64 yang sampai download 32 bit. Oh berarti ada jenisnya yang 32 ya Pak? Iya ada laptop itu. Bukan Mendeley-nya. Mendeley-nya. Mendeley-nya ada yang 32. Mendeley-nya kan tergantung Windows-nya kan ada yang 8, ada yang 10, sama seperti itu. Mana Pron? Apaan bisa muncul sih? Ininya Pak. Iku loh Mbak Zi. Laptop saya taruhnya punya konektor nggak? Tadi juga punya. Dengan Ya, misalnya laptop saya ini Dek Zotero kan Zotero. Iku loh Mbak Zi. Nah, coba. Nah, sendek kiri nih. Coba praktek yang Nah. masih mamang nanti praktek ya biar nggak Sebelah. Zotero iku loh Mbak Zi, Zotero. Sembarang ya. Nah, itu. Sama sambal duduk nggak apa-apa. paling internetnya dulu gitu nggak beragam. Apa? Duduk. Ini coba saya pakai ini 10 terus ya. Masuk nggak kira-kira? Bisa insya Allah. Soalnya tak sedikit. Ya bang. Kayak kenang-kenangan. Tadi beli order tapi lupa gak ke bawah. Nah, ke sekolah ya. Nah, coba. Pak misalnya ya, terserah ya. Praktek satu persatu biar anu. Manajemen penasaran. Oh, jadi penasaran. Ya, penasaran misalnya ya. Mau yang nomor 2 ya Pak? Nah, wes itu. Nah, Philip Poplar. Revelman. 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 Hei, ya kan? Gak gelem. Coba refresh. Memang biasanya pakai Mozilla ya, katanya. Saya lebih suka ini Pak, soalnya bisa ada kayak adblock, VPN, Oh. sama yang lain. Jadi Kalau pakai ya, VPN biasanya untuk lihat anu ya. Yang berbahaya. Oh, enggak. Kalau nyimpen proxy itu kan berarti anu. Ya ini berarti kan kurang lengkap sebenarnya ya. Kutipannya ini kan kurang lengkap kan. Philip Poplar nama judulnya sama tahun penerbitnya kan belum ada ya. Kan kurang lengkap ya kalau memilih referensinya. Oh berarti yang lain juga. Ini kan buku ini kan. Ini kan buku. Nah, Terus kan di yang di atas juga buku. laptopnya Ya ini melatih kesabaran laptopnya ini. sudah tua ya Bro? sudah terlalu. Kalau Mendeley sama Zotero jadi satu dipasang tuh bisa Pak? Ya laptopnya jadi berat, makan memori, fungsinya sama. Salah satu aja, biar mikirnya nggak double. Sedangkan kapasitas memorinya kan terbatas laptop itu. Makanya nanti laptopnya jadi lemot. Karena dua fungsi. Cinta untuk tindak manajemen. Ya coba itu. Nah. Nggak mau ya. Kalau saya caranya gini Pak,
Gimana? Coba mungkin langsung dari sini nanti tinggal pilih buku apa yang diambil. iya tapi kan Mas. Ya enggak apa-apa sih. Tapi enggak hafal namanya ini Iya, nanti. apa? Kita ngutip siapa tuh nggak tahu masalahnya. Harus sama urutannya, Bapak. Urutannya. Nanti kalau tokoh yang kita kutip siapa ini kan nggak tahu. Nah, kalau cari tahu itu bisa langsung di sini. Bisa temanya apa? Budian. Nah ini bisa diisi, diedit ya nanti kalau kurang lengkap datanya bisa diedit di sini. Nah, seperti ini. Ya sama caraku ngono mau. Tapi aku mau. Sing kene kote urusan diri. Coba yang bapaknya dari Pak. Ya situ Saka Badi. Merubah ke catatan perut bisa, dari catatan kaki ke catatan perut. Nanti kan catatan kaki itu yang, nah nanti Enak, Pak. EndNote itu bisa langsung juga otomatis bisa. Langsung enaknya itu. Nggak mau. Ya sebenarnya nanti. Nggak mau selesai ya. Iya nggak mau kayaknya. Fungsi kamu buka kamera. Ini, Pak. Kamu duduk sini aja loh, nggak apa-apa. Kon, Iya, Pak. kamu sini. Duduk. Nanti kan order ya. Tapi kalau kita ini ya coba ke catatan kaki, dari catatan kaki ini ya. Ini kan catatan kaki ya, OneNote ya. Lalu kalau kita ingin ubah ke catatan EndNote ya, itu pakai ya dokumen ini reference. Ini pakai biasanya pakai apa style ya, apa American Psychology Association. Dia otomatis akan berubah di sini. Kalau ingin ubah lagi ke catatan kaki ya tinggal dokumen reference ini ke model Inggris. Dia otomatis akan seperti apa? Itu model Ya modelnya kan nanti setiap jurnal itu kan macam-macam ya template-nya ya. Ada yang template mulai dari yang Chicago, ada yang Harvard, ada yang McGill. Nah, kalian bisa lihat di sini di dokumen preference ini. Ada yang Vancouver. Iya. Nah ini kan masing-masing, kenapa ini begitu banyak? Karena masing-masing jurnal itu memiliki gaya selingkuh yang macam-macam. Seperti kayak jurnal MPI-nya Dwi Malang. Kebutuhannya untuk menyesuaikan. Nanti sampai ketika lulus itu kan masih publikasi jurnal dari hasil skripsi yang sampai teliti kan. Nah untuk kewajiban menulis jurnal kan, misalnya ini kan, ini dilihat di template-nya kan dia pakai apa? Nanti ada aturan menulis jurnalnya kan ada di sini lah, ini kan ada. Oh dia kan pakai apa style, ya kan? Apa 6 style ini kan? Nanti kalau berarti kan nanti menyesuaikan di sini kan. Apa style? Apa itu American Psychology itu? Apa? American Psychological Association apa? Yang Sama di Pak. Beda. Ini kan sosiologi. Nanti kalau nggak ada download menyesuaikan
template dari ini, dari kebutuhan ini, mintanya 6 style. Downloadnya di mana? Google. Kalau di Mendeley otomatis bisa. Kalau Zotero ini, teman tahu download apa mas? Download ini apa? Download citasi Formatnya ya. format. Kalau ini Zoteronya manajemen style. Nah ini ya, get additional style. Cari yang apa namanya? Iya. Terbiasa pakai. Nah ini kan ada kan apa nama kan? Iya. Nah ini kan sama di sini kan. Tambah dulu nih. Udah masuk sini ya. Sudah diupdate ini ya teman-teman. Jadi teman kalau nanti ngirim juga begitu harus register dulu di sini. Nah, ini register. Sekalian tak registerkan. Nah, nanti diisi. Oh, ada waktu. Jadi Mas apa namanya? Oh, nanti minggu depan lah kita belajar Kortit ID. Ini semua jurnal kayak begini daftarnya. Ya, Kortit ID. Ada pertanyaan? Kira-kira bisa? Pak yang catatan tadi Diulangi lagi ya. Untuk memilih model seperti catatan kaki atau catatan perut ya, di laptop kalian itu kan ada home ya. Home itu kan ada kan ya. Nah itu sampai mulai sampai ketemu namanya Zotero, dibaca Zotero. Setelah ketemu Zotero, nanti yang gambar roda ini sampai pilih dokumen preferences. Nah, klik. Untuk yang catatan kaki bahasa Inggrisnya footnote. Nah itu modern humanitis. Ada. Tapi nanti kalau kepingin, oh ternyata dosennya minta catatan endnote. Ya, dosennya kan pakai apa ya? Apa itu American Psychological Association. Itu diklik aja ini oke. Nah, nanti otomatis dia akan berubah yang ini kan ke sini kan. Ada juga yang macam-macam di seluruh dunia, universitas itu macam-macam ya. Ini juga sampai bisa edit, misalnya minta alamat, ada nama, tahun, terus minta juga nomor halaman dari buku yang dikutip. Nah, ini bisa diedit di sini. Nah, sini tambah 67, halaman 67 misalnya ya. Nanti kan dia muncul page 67. Jadi tergantung dari, jadi kamu nanti kan semuanya sama, ngirim karya tulis, ngirim jurnal, ngirim aplikasi, ngirim apa misalnya ya siswa apa, nanti kan macamnya macam-macam kan, jadi menyesuaikan. Masih bingung saya ulangi lagi? Enggak? Yakin? Kalau di catatan kaki itu diingatkan nggak kalau nambahin halamannya? Iya, Sama. tak lupa lagi ya ke catatan Kaki. ya, modern humanitis ini. Kadang-kadang ini sudah ada, tapi ini kan nggak konsisten. Ini pakai P, ini pakai enggak. Ya, ini diedit di sini. Nah, sampai sini. Kayaknya page-nya bisa diganti deh. Page diklik. Indonesia. Tapi ini sudah ada nomornya ini. Apa ditambahin P? Apa enggak ya? P piro? P. Nah,
nanti ini yang dihapus. Pokoknya karya tulis yang sistematis itu harus konsisten. Kalau pakai PB semua, kalau nggak pakai P nggak pakai P semua. Jangan sampai dalam satu karya tulis ilmiah ada yang pakai EndNote, satunya pakai footnote, jadi satu. Nggak bisa itu. Berarti kadang-kadang itu copy paste lah, kadang-kadang nggak canggih gitu kan. Berarti ada satu gitu ya Pak? Tetap Satu sistem referensi. Kalau di sini di Tarbiyah itu pakai catatan kaki. Tapi kalau di Saintek itu pakai catatan EndNote tadi. Beda. Ini kalau misalnya ya sampean ini kan jurnal ya, tentang jurnal ya. Jadi kalau buku misalnya, buku. Nah ini kan kadang kan situasinya kan berbeda ini. Manajemen pemasaran. Nah kadang-kadang buku itu datanya lengkap, padahal datanya juga tidak. Ya. Citasinya ya. Ini bisa di-download ini. Ini kita bisa baca download buku. Pakai Google Book downloader berapanya? Ada sendiri Pak. Hah? Ada sendiri. Ada sendiri. Maksudnya ada yang buat download sendiri, nggak bisa langsung ke situ. Iya, pakai aplikasinya kecil, 112 KB, kecil banget. Nah, kalau ini kan citasinya kan ada nggak lengkap ya. Citasinya mungkin taruh mana sama dia kan buat pipa. Ini kan MP itu. Ini maksudnya apa MA Cicago ini yang tadi itu Bapak boleh? Kita masukkan. Beli kok kopi dulu. Mau masuk mana Mas? Buku nih Mas. Kita masuk belum ya? Kelihatan anak klik-klik tuh. Oh, udah masuk manajemen pemasaran. Tak sono. Pas lagi Pak. Hah? Itu. Yang gambar buku itu Pak. Sudah sama. Yang kedua dan ya. Ini sudah sono. Atau juga bisa manual ya, maksudnya kan Ada dua wasinta. Hah? Ada dua wasinta. Ada dua sinta. Ya. sama sih. Kan tadi kan punya dari yang wasinta Sinta. Namanya Sinta. Ya. Oh, Sinta pas ini. Iya itu loh Pak, iya yang tadi itu Pak. Sinta ini ya. Yang lebih. Nah ini kan salah ini kasus B ini, masa pengarangnya penerbit. Ulangi. Jadi kan duplikat ini ya, double gini kan harus di delete aja ya, biar nggak bingung. Mana delete-nya? Lalu bisa juga dilengkapi di sini ya bahasa. Tulisnya kan belum ya. Nah, tambahi malam. Kalau ada edisinya, sini ada edisinya enggak? Edisi berapa ya? 2011 berarti saya. Terbitan pertama. Terbitan pertama ya. Dan ini macam-macam ya, sampai juga bisa ya nanti kalau terpaksa citasi kita itu belum online ya, masih kayak skripsi itu kan masih belum online di misalnya di perpustakaan.
sampai belum menemukan ya. Itu bisa ini di item ini. Nah, pilihannya ini kan ada jurnal, ada koran. Misalnya skripsi itu masuk tesis. Ini di sini judulnya apa? Kalau skripsinya belum dikonvenkan, paparannya, universitasnya apa? Pak, kalau begitu apakah juga memasukkan data manual sendiri? Iya, kalau belum online, hasil wawancara misalnya, hasil wawancara kita dengan informan, ya kan belum online ya juga, kita masukkan manual. Kalau sudah kita input nanti sudah otomatis akan muncul terus. Dan biasanya kan double ya, jadi ketika misalnya ya dilarang atau kita hilang, nah, apa yang kita masukkan di ini, kalau di Mendeley itu sudah ada reference manajemennya di cloud. Jadi kalau kita install lagi, data kita nggak hilang, kita itu kita langsung tersinkron dengan yang ada di Mendeley, website-nya Mendeley. Nah, jadi itu saya belum pernah pakai saya. Kayaknya nggak hilang deh. Nggak hilang, nanti kalau data ganti laptop kan, Jujur saya hilang Pak. hah? Hilang. Punya kamu hilang? Ya, soalnya laptop saya udah pernah saya kasih Windows 3 kali. Saya nggak ada ganti laptop ya karena laptop bejat jadi rusak ya. Akhirnya kan harus install Mendeley kan. Ternyata nggak, ini disimpan di internet sama Mendeley. Jadi ketika install ulang, data-data yang dulu masih ada, masih kepakai, masih nyambung, sinkronisasi. Kayak Google HP itu kan gitu kan. Google kontak itu kan otomatis ya. Berarti enak Mendeley ya Pak? Nggak tahu saya nggak pakai, nggak pernah pakai Zotero, jadi nggak bisa pakai penilaian. Ada orang yang nyaman pakai Zotero, ada orang yang nyaman pakai Mendeley. Kalau Mendeley itu misalnya kita tertarik pada satu penelitian, jurnal penelitian manajemen apa, akan ngirim email dia. Terbaru trennya apa gitu. Trennya bulan September ini penelitian manajemen apa, ngirimin ya. Zotero kayaknya juga iya. Saya, iya dikirimin. Ada email kayak jurnal-jurnal artikel gitu. Nah itu kan bisa untuk membuat tulisan atau membuat judul skripsi gitu ya. Punya laptop semua kelas ini. Nanti kalau sudah bisa ini baru cair nulis. Belum ada Zoteronya itu Pak. Kemarin tuh sempat kata pakai Word yang 10 apa berapa? 2016 pertamanya. Terus itu kan berbayar ya Pak. Akhirnya install lagi, kita install ulang 2010 laptopnya. Tapi Zoteronya tuh nggak bisa, nggak nempel di 2010 lagi. Harusnya itu kan Zotero sama Mendeley itu plugin. Plugin itu tanpa diinstal otomatis masuk. Ya coba nanti kita lihat mungkin kendala laptopnya atau kendala apa yang juga ada ini maksudnya ini juga bisa langsung isi di sini. Oh jadi kalau sistemnya Mas ya sistemnya kan ini kan nyimpen di sini ya. Kalau saya itu pemegang datanya saya.
selama ini kalau buat makalah nggak pernah pakai ini, masih manual. Harus, mau nggak mau harus pakai ini. Harus pakai ini biar biasa, praktek. Kok pendek nih? Kalau Bayinya mesti arisan ke arisan lagi nggak muncul muncul. Mana hilang? kalau punya saya juga bisa ini tidak hanya ke sekolah tapi bisa juga yang web ini juga bisa dibuat referensi. Iku anu ya, gontor. Kena iku adik mau dikasih beasiswa dan gontor. Di sini dia. Apa menurut apa ya? Kan lama. Lalu. Nah sekarang Mana? kita lanjutkan. Kalau pakai Boolean operation bisa. Apa itu, Pak? Belum kenal. Ya cari, misalnya kita cari apa? Tadi itu makalah etika kewirausahaan. Nah, ini kalau kita klik file type input C, maka yang keluar Dokumen. semuanya Word. Word semua. Ya. Nah, sampai kalau kesusu membuat makalah ya, dikejar waktu. Cara yang paling beling kan saya biasanya bab 2. Bab 2 itu kajian pustaka. Dari skripsi itu kan banyak. Beling. Tentang etika bisnis ya tadi ya. Ya. Ini cara memparafrasekannya. Ini kan dalam bentuk bot kan ya. Itu sebenarnya kan bisa dibuat ini. Ini kan misalnya komunikasi kontrol G. Wah, etika ya. Ya sih, pas kunjung kan. Nah, ini kan ada teorinya kan, etika bisnis kan ya. Nah, kita kan nggak tahu ini bukunya dari mana nih, buku
Rismawati ini kan 2008. Ya kita cari di internet Ambilin HP. untuk Apa? bisa ngetik ini kan, biar nggak ngetik ulang gitu kan, udah dibuatin orang. Ya, kita cari. Masih ya. Ada nggak orang yang sudah jual daftar pustaka? Enggak. Oh ini ada ini ya. Kepribadian dan etika bisnis. Ya. Misalnya kesusu, Pak, ini kejar waktu Pak, makalah gitu kan. Nanti kan ketemu ini kan teorinya kan ya. Cuma ada catatannya kita kan, Rismawati ini kan. Nah, teman-teman ngetik di Google daftar pustaka Rismawati. Kayak sing diulangin Ninda. Oh ternyata Kok saya diulangan ini, Pak, Ninda? ada, Pak. Ini kan Rismawati 2008 sama kan, kepribadian dan etika UAS. Akan nyambung ada etika-etikanya kan. Misalnya begitu kalau cara saya. Tapi jangan copy paste ya, dibahasakan ulang ini. Kalau ini kan etika ilmu yang bicarakan masalah perbuatan etika laku manusia. Ini kan etika erat kaitannya dengan salah satu kepribadian manusia. Hal-hal yang dibahas etika biasanya terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak. Inilah yang disebut dengan etika dalam konteks bisnis. Nah ini kan jadi kalimat kita sendiri yang terinspirasi dari kata-katanya Rismawati. Latihan seperti itu namanya memodifikasi informasi. Atau cari bukunya ini, bukunya siapa ini? Kenneth Anderson ini ya, ngomong etika ya. Iya. Coba kita lihat, apakah ketemu nggak? Bahasa Inggrisnya etika apa? Etik ya? Attitude. Kita cari Kenneth Anderson etik. Attitude. Oh, tapi kalau Anderson ini etika politik, etika dan etika politik. Ini kita ketik misalnya, ternyata persoalan etika itu tidak hanya terkait dengan bisnis, tapi juga terkait dengan Politik. konteks yang lain. Ada politik sebagaimana dibahas oleh Kenneth Anderson. Kan kita ya kan bahwa etika ini menjadi persoalan global yang tidak hanya dibahas dalam masalah bisnis, namun juga politik sebagaimana dikatakan oleh Kenneth Anderson dalam bukunya. Ah begitu. Wah ini masa ini Anderson ini. Jadi kan lebih kaya. Untuk menjelaskan bahwa etika itu tidak hanya sekedar perbuatan kita di berinteraksi dengan manusia yang lain, namun juga bagian dari membangun relasi bisnis, membangun relasi politik, dan relasi-relasi kehidupan yang lain. Oleh karena itu etika dipandang sebagai komponen dasar dalam melaksanakan bisnis. Bagi itu orang Indonesia, bagi itu orang Amerika, bagi itu orang seluruh dunia. Nah, kalimatnya kan panjang kan ya. Tuh namanya makalah. Makalah itu itu apa? Pola yang dikatakan. Makalah kan. Gimana? Siapa namanya ini? Ziana. Gimana ya? Kenapa Pak? Gimana? Sudah ada Pencerahan. pencerahan atau belum? Berani Sudah. juga sebab enggak? Kan sudah saya beri clue-cluenya ini kan sedikit-sedikit. Berani. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengolah informasi ya dan memodifikasi kutipan-kutipan itu banyak sekali kata-kata yang atau tulisan-tulisan yang kita hasilkan setiap harinya. Tinggal keberanian tadi, keberanian untuk mencoba. Ini Pak, kalau menulis itu juga ini nggak sih Pak, harus banyak membaca juga. Maksudnya dari buku, kan kita kan menulis membutuhkan kayak word-word kata-kata yang banyak gitu. Biasanya itu memicunya dari membaca ya Pak berarti. Ya, Harus membaca berarti. begini ya, jadi modal menulis
itu macam-macam. Satu dari yang disebut dengan previous knowledge. Apa previous knowledge itu apa? Pengetahuan Pengetahuan sebelumnya. Sebelumnya. Previous itu sebelumnya. Nah, bisa kita gali dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain, dari buku, dari observasi, dari wawancara, dari update status teman kita. Ya. Jadi dia sebagai trigger, sebagai pemantik. Nah, sama aja ketika si siapa? Ziana. Cowok. Gufron. Front ini mau nembak Ziana. Dan siapa tahu ya kan? Mundos gitu kan? Jalan hidup sekarang kan kita nggak tahu. Mungkin Iya. aja di sebuah doa kan gitu kan? Lo tapi begini ya kan? Loh. Gak mau ini loh. Jadi ibarat kita itu kalau membuat masakan itu harus tahu resepnya apa. Kalau syukur gula campur garam Garam. ya bisa jadi enak, bisa jadi tidak. Tapi kebanyakan kan malah praktek. Oleh karena itu membangun sebuah kebiasaan menulis itu ya dimulai dari previous knowledge. Previous Itu pengetahuan yang modal kita untuk tulis jadi dalam hukum pembelajaran kontrak disebut law of readiness, hukum kesiapan. Jadi kalau kuliah itu jangan modal kumpul, hanya modal jalan saja, tapi sudah punya pengetahuan sebelumnya. pengetahuan atau Siap. apa, ya sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dosen. Ya kalau bingung memulai dari mana Pak previous knowledge? Itu paling gampang ya dari kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara dari inspiration quote misalnya. Jadi misalnya William Shakespeare mengatakan apalah artis buat kan begitu kan. Mungkin pada saat itu pernyataan Shakespeare relevan sekali dalam keadaan di mana tidak ada atau sangat sedikit cowok dan cewek di abad pertengahan misalnya, di abad Victoria. Namun di era sekarang ketika sebuah identitas itu penting, apalagi terkait dengan etika bisnis, apabila seorang pedagang atau penjual tidak menyebutkan namanya, maka akan sangat sulit sekali melakukan transaksi. Atau kalau seorang pedagang atau pembeli itu tidak ada namanya, maka akan melahirkan potensi penipuan. Nah, saya begitu. Maka nama itu penting. Dan itu konteks William Shakespeare ngomong itu dalam etika bisnis menjadi tidak relevan. Nah, saya begitu. Dimulai dari quote. Jadi paling gampang itu ya dimulai dari minjem orang lain, kita jadikan sebagai tulisan pertama ya, tulisan pertama kita dalam. Yang kedua ya selain previous knowledge ya, jadi seringkali kita ini mengandalkan bahan tulisan dari yang tertulis saja, tidak memanfaatkan sumber belajar yang lain. Nah, misalnya dari film, ya. Makalah-makalah yang sampai buat semuanya kadang-kadang itu terlalu terfokusir pada buku. Ya. Padahal etika bisnis juga bisa terinspirasi dari film-film pengusaha. Salah satu film yang saya suka
yang kemudian membuka mata saya tentang bagaimana berbisnis itu adalah The Wolf of Wall Street. Jadi sampean tahu pemeran laki-laki cowok dalam Titanic? Leonardo Tahu. DiCaprio. Nah, Leonardo DiCaprio ini ternyata memerankan juga sebagai pialang saham dalam film The Wolf of Wall Street. Jadi ternyata pialang saham ini serigala yang sangat menakutkan. Jadi bro, ketika menjadi seorang marketing, tidak ada konsep etika, yang ada bagaimana bisnis itu terjual oleh para konsumen. Maka bagi seorang pebisnis itu etika itu bisa masuk apa saja, etika agama, etika. Jadi orang yang paling adaptif terhadap perubahan itu ya marketing. Dia bisa cair dalam berbagai macam etika bisnis berbasis agama, berbasis suku. Atau berdasarkan hasil perkuliahan. Dari hasil perkuliahan dengan Pak Angga dalam mata kuliah manajemen Sarpas disinggung juga tentang persoalan etika bisnis. Etika itu tidak hanya terkait dengan pola perilaku, tapi juga terkait dengan seni. Seni menjual. Jadi seorang pebisnis, bagaimana dikatakan Pak Angga dalam kuliah manajemen Sarpas, etika ini adalah bagaimana kita bisa menjembatani berbagai macam norma suku, norma agama dalam satu urusan yang namanya bisnis. Tidak ada yang namanya bisnis itu diskriminasi. Yang penting barang laku. Misalnya, barang ini hanya boleh dibeli oleh orang yang kaya. Barang ini hanya boleh dibeli oleh orang yang pendapatannya 2 juta ke atas. Maka akan sangat susah sekali memasarkan jalan seperti itu. Atau sumber-sumber agama itu juga sangat jarang digunakan. Sampai kuliah di UIN Malang tapi tidak pernah menggunakan hadis. ya, tadi sumber-sumber dari ajaran agama. Padahal nabinya itu adalah seorang pedagang. Nabi Muhammad. Seorang dagang. Islam datang ke Indonesia katanya juga dibawa oleh Pedagang. Maka sebenarnya ya, orang-orang yang datang ke Indonesia pada zaman awal Islam di Indonesia itu pedagang yang menyamar agamawan, apa agamawan yang menyamar sebagai pedagang? Agamawan menyamar sebagai pedagang. Saya curiga ini masa pedagang misi dagangannya malah nggak jadi target ya. Malah yang target suksesnya malah jadi agamawan. Kalau seorang agamawan kan masa bodoh. Mau agamamu apa masa bodoh kan? Ternyata nggak kayak amat kan? Saudara-saudara yang awal-awal dari dia itu kan, malah target agamawan ya. Bahkan etika itu menjadi salah satu masterpiece, tahu masterpiece karya monumental salah seorang pemikir hebat dari Jerman namanya Max Weber. Di dalam bukunya Ethics of Protestant. Jadi dulu kalau kamu pernah dengar ya, orang ternyata melakukan misi dagang, naik perahu, naik kapal, mengelilingi dunia, seperti yang dilakukan oleh Columbus, ya, kemudian Patrick Hens, ya. Itu dia punya prinsip 3, God, Glory, and Gospel. Ada kan? Nah, Jadi orang etika bisnis berdagang itu punya 3 motif. 1, God, kekayaan bisnis. Ya kan?
Kedua, glory, keharuman nama bangsa kita. Ya kan? Keharuman etnis sukunya. Yang ketiga apa? Glory, agamanya. Gospel. Apakah gospel glory ini masih berlaku nggak di era reseller online shop saat ini? Namanya sudah mulai ada penurunan etika bisnis dari zaman dulu, misalnya kamu buat makalah gitu kan ya. Kalau orang dulu itu nggak sekedar mengejar materi, ada nuansa gospel dan glory. Sekarang para online shop itu apakah ada niatan gospel? Enggak. Ada Pak, ketika mulai hai assalamualaikum, assalamualaikum ada jajaran agama. Bisa ya kan, bisa dianalisis itu kan, karakteristik pedagang zaman abad pertengahan dengan zaman abad milenial. Wow, kan keren itu kan. Dulu pedagang terkaya itu salah satunya ya VUC ini, tahu VUC? Oh, Apa singkatannya? fan of the fan. Ya, bisa dibayangkan ya, yang diangkut itu Batu negara batu. Belanda itu kecil sekali, tapi kemudian tiba-tiba kaya karena mengangkut hasil bumi dan hasil semuanya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Lanjut. Lanjut. Jadi sampai harus memiliki banyak sumber belajar. Tahu artinya sumber belajar? Sumber belajar. Selama ini kalau nulis bahannya apa aja? Itu kalau ada teman kamu ngomong diskusi, menarik direkam. Ada dosen ngomong menarik direkam, nanti dijadikan bahan diketik ulang. Ditranskrip. Saya sering mencari ide-ide penelitian. Dulu waktu penelitian di Maroko itu nyuri idenya diskusi ngopi teman di UKM. Wah, debat ya. Saya yang mereka itu kalau debat itu nggak pernah ditulis sehingga menguap begitu saja. Saya rekam. Jadi kalau ada orang-orang hebat, dokter, profesor ngomong itu, dia jadi dalil, sampai capek. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya nanti pas terus beli. Yang ketiga, ya, sering-sering saling mengoreksi, tulisan. Sampai kan malu gitu kan? Kalau Pak tulisan saya jelek, emang gitu kan? Makanya kalau jadi mahasiswa itu memang harus mencoba. Ya sekali-kali lah sih, siapa namanya? Naila. Naila Mbak Diana. Tolong dong koreksi satu paragraf saya. Kira-kira sudah logis nggak kalimatnya? Berani nggak? Berani Pak. Nanti kelihatan kebodohan saya. Jadi ketika kamu sudah menulis, kamu harus mengikhlaskannya. Entah itu dikritik, entah itu dikomentari, ya kan? Karena itu sudah menjadi hak milik orang lain. Kamu sudah berbagi kecerdasan. Jadi kalau nulis gitu gitu kan, nggak boleh nyontek gitu kan. Nah, sekarang sudah nggak zamannya ya. Sekarang zamannya itu saling share, like, ya kan, gitu kan, komen gitu kan, share, like, komen. Assalamualaikum. Ini harusnya ya seperti menulis buku harian. Sekarang setiap orang itu menjadi wartawan bagi dirinya setiap hari oleh Facebook. Sampai karena menulis itu bagian dari insting. Jadi kalau nggak pernah biasa ya akan hilang.
Dan akibat fatalnya apa kalau nggak pernah diasah? Nanti sampean akan menderita penyakit demensia. Tahu penyakit ini? Pikun. Kenapa orang-orang pikun itu bertingkah laku seperti anak-anak? Iya kan? Iya. Kenapa? Karena memori yang paling dia ingat, masa yang paling bahagia adalah pada masa Kecil. Jadi niatkan menulis atau mempublikasi atau berkarya itu untuk melawan penyakit. Jangan sampai jadi wanita yang lugu, ya kan? Lucu goblok, pikun lagi, terus gak payu-payu, ya kan? Astagfirullah. Itu kan neraka dunia. Nah, ya. Makanya ayo Siana, ayo Naila, itu menjadi wanita yang tangguh ya, tidak ngomong apa aja nyambung, sehingga cowok yang nembak kamu tuh merasa nggak rugi gitu. Tapi kalau kamu terlalu pintar, cowoknya yang agak tensi gitu kan. Apalagi kamu sudah profesor doktor, cowok kamu masih SPD gitu. Tahu SPD? Sarjana penderita. Ya Allah. Makanya teman saya itu dulu itu ya nikah sama dokternya. Mau pinter deh, akhirnya cerai. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya pernikahan kedua sama siapa? Sama anak SMA. Biar gampang diatur gitu. Yang salah itu gitu. Wes kapok pada dokternya ya. Dianggap kalau sama-sama dokter sama-sama pinter itu kan wah enak bisa ngomong nyambung ya. Ternyata enggak. Egonya tinggi-tinggi semua. Banyak dia. Artinya dia milih yang SMA aja gampang mesti kalah omongan gitu kan. Dokter lawan SMA ya kan. Ada teman saya itu dia SPD tapi ceweknya dokter juga, tapi dia terima. Kira-kira kalau si Naila ini tipe cowoknya seperti siapa? Cowok yang dokter atau yang profesor, apa yang MAD? Tahu MAD? Manusia akan gimana? Gak benar. Ya seperti si saya dulu. Gubron. Anggota ISIS tahu ISIS. Ikatan suami ingin selingkuh. Bukan, ikatan suami istri satu. Oh. Satu di sini, satu di sana. Jadi, setia, setiap hubungan Anda. Menabung gede di mana-mana. Ya Allah, syukur. Loh, kalau kamu ada torikot itu ya, tahu torikot? Aliran sufi dan aliran sufi itu memanai rasa Merubah itu bukan urutan tapi kuadrat. Jadi sampai 4 kuadrat itu berapa? 32 itu berapa? 16 itu Sumatera Utara. Jadi kuadratkan. Ingin ke sensasi. Belum sekarang ini era milenial itu banyak, kadang-kadang banyak cewek itu memutuskan poligami dengan secara rasional. Kenapa? Salah satunya adalah karena kalau di poligami nggak pernah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kok bisa nggak KDRT? saya tinggal-tinggal. Mau ngapain KDRT mencari teman? Enaknya kata tadi, Naila. Aku bilang balik. Belum coba. Sama sih, Bro. Kok coba-coba tapi nggak bisa dong. Bisa lah. Jadi kalau ya kamu dapat gubron tuh alhamdulillah. Tapi gubron dapat kamu pecah. Ya.
Balik ya. Jadi Naila ini memang salah satu wanita yang sangat selektif gitu kan. Enggak ini. Jadi kalau usia memang cewek itu ya usia 20 sampai 25 itu kan siapa dia? Siapa dia kan? Bukan Mencari stalking jati. gitu kan. Dicek bener-bener cowok apa enggak gitu kan. Tapi kalau usia cewek usia 25-30 siapa aku? Pantaskah? Siapa saja. 30 ke atas siapa saja? Ya, makanya manfaatkan masa kuliah ini masa untuk masih banyak stok gitu Nela. Kalau kembali ke rumah kamu nanti Trenggalek ya, paling namanya Sukardi gitu kan. Ya mboten dong, Pak. Sukardi mengerti gitu. Pilihannya cuma itu aja, susuan gitu. Saya Sutomo, apa gitu kan. Ya, Jatiko, gitu kan. Muhammad ada Pak di sana. Muhammad ya. Baijo gitu kan. Sama Trenggalek ya. Tapi Trenggalek ini bupatinya masih Iya. Noven apa bupatinya? Boten. Ya, kenapa? Enggak pernah ketemu apa Kak Oven. LKS. Lah kok copo? Pedinya itu kan. Ya kalau ada acara itu selalu aku pelisipan gitu loh Pak. Jadi anak kamu ya. Kalau rumahnya bapaknya itu rumahnya orang tuanya dekat di rumah saya. Tapi nggak pernah kepasan ketemu. Sama alumni vaksin. Dulu waktu di Masjid Trenggalek Pernah ketemu. Jauh apa lihat? di jauh Pak yang banyak yang rumpul kok. Berarti nggak ketemu itu hanya lihat Ini doang. kan tatap-tatapan sebentar itu. Tatapan mata. Ini sudah sarapan belum? Belum. Sudah dikafein saja. Iya. Jadi minggu depan kalau bisa bawa laptop kita praktek pendalaman membuat ilmu makalah ya kan? Aplikasi. Terus juga browsing bagaimana mendapatkan literatur yang berkualitas. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Udah nih. Pak udah nih. Pak udah ya Pak? Sudah.